Selamat hari Minggu teman-teman remaja. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk bicara satu hal, yaitu padang gurun. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang senantiasa memberikan pesan kepada kami, bukan hanya melalui firman Tuhan, tapi juga melalui pengalaman pribadi kami dan orang-orang di sekitar kami yang mendapatkan hikmat Tuhan untuk memberitahukan kepada kami pesan Tuhan, di mana kami boleh terus berjalan sebagai pengikut Kristus. Kami berdoa biarlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini boleh membuat kami diperlengkapi untuk menghadapi hari-hari kami ke depan bersama dengan Tuhan yang mencintai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja, kita akan bersama-sama membaca satu bagian Alkitab dari Markus 1 ayat 12 sampai ke 13. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang menangkap pesan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka berkat Tuhan akan turun saat kita melakukannya. Haleluya. Teman-teman, dalam bacaan kita sebetulnya di sebelum dan sesudahnya itu bicara tentang bagaimana Yesus setelah dibaptis, dia juga harus mengalami sebuah pengalaman berpuasa dan digoda oleh si jahat. Klimaksnya adalah Tuhan Yesus menang, dan saat dia menang, malaikat-malaikat melayani dia. Apakah selesai hidupnya sampai situ? Tidak. Justru perjalanan pelayanannya baru dimulai. Dan apa yang kita bisa pelajari dari pengalaman Yesus ini? Yuk, sebentar Karyani akan mengajak seorang teman untuk bercakap-cakap tentang ini. Ya, selamat hari Minggu, Kak Hope. Selamat hari Minggu juga. Baik. Apa kabar? Oke, hari ini kan kita mau bicara tentang padang gurun nih. Kita perlu juga masukan dari Kak Hope, cerita-cerita aja. Pernah nggak sih Kak Hope alami suasana padang gurun di mana nggak ada temen? Padang gurun itu kan diumpamakan sesuatu pergulatan batin, bukan hanya nggak makan dan nggak minum waktu Tuhan Yesus dicobai, tetapi juga nggak ada yang bisa diajak bicara, bahkan mengalami suara-suara yang kelihatannya menentang Tuhan gitu ya, khususnya entah waktu remaja atau dalam masa muda. Ya. Silakan. Dan itu terjadinya nggak cuma dalam satu fase dalam kehidupan, ada beberapa fase yang aku juga merasa seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam padang gurun kan berarti artinya kita kayak gerah ya, satu kita nggak tenang dan merasa lost aja, kita makna hidup juga nggak tahu apa dan segala macam. Aku pernah ngalamin kayak gitu, dan suara-suara yang bertentangan dengan Tuhan juga itu juga sering kali muncul, kayak misalnya ngapain sih ke gereja gitu, atau kenapa juga harus percaya, toh hidup juga gini-gini aja gitu. Jadi untuk semacam itu sih bagiku ya aku pernah dan bahkan baru beberapa bulan akhir lalu juga aku mengalami itu, Kak. Kira-kira boleh nggak secara spesifik tuh 3 godaan terberat pada waktu muda atau pada waktu remaja tuh apa? Aku orang yang cukup tertarik pertama soal kebebasan ya. Artinya aku orang yang nggak suka diatur, dan bagiku karena dalam perjalanan kehidupan aku kan waktu itu aku juga mau coba masuk ke kependetaan juga kan. Waktu itu sih sempat juga aku merasa kayaknya kependetaan bikin aku terkekang deh, aku nggak bisa jadi diriku sendiri gitu. Akhirnya aku pikir udah pengen keluar aja, pengen bebas gitu, pengen ngelakuin apa yang aku mau gitu ya. Mungkin sekarang bisa dilihatnya egois lah, mungkin soal ego yang pertama. Kalau 3 sih habis itu paling ya setelah itu ya sisanya mungkin kenakalan remaja pada umumnya lah yang aku lakukan gitu. Tapi
aku sih kalau jawab 3 agak susah, karena kalau mau disimpulkan satu aja, Jadi kalau disimpulkan godaannya satu aku akan jawab ego. Iya, ego ya. Oke. Eh, Keinginan untuk mementingkan diri sendiri lah ya, mikirin diri sendiri gitu ya. Nah, oke, thank you banget. Jadi ego itu menjadi godaan bukan hanya untuk kaum muda nih rupanya, tetapi juga semua orang tua gitu ya. Jadi remaja juga termasuk di dalamnya gitu. Nah, sekarang apa sih godaan yang akhirnya menarik ego kita untuk membuat kita akhirnya merasa bahwa kita tuh bakal jatuh nih kalau nggak sama Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri pun dicobai dengan 3 hal itu gitu. Jadi kalau aku nih lihat di bacaan yang kita baca sama-sama tadi di kitab Markus gitu ya, ada 3 nih, Iya, Kak. Kak Hope dan teman-teman remaja. Jadi yang pertama tuh godaannya, kalau tadi kan Kak Hope bilang ego ya, ego itu digoda untuk memilih spiritualitas yang palsu. Seperti apa spiritualitas yang palsu? Itu berarti kita diajak untuk bergantung pada bukan Tuhan. Jadi bergantung pada kepandaian kita, logika kita, bergantung pada kekuatan dan kepandaian kita gitu. Bahkan kita bergantung sama teman kita. Buat kita itulah Tuhan kita, geng kita, terus pemikiran kita sendiri gitu ya. Jadi spiritualitas yang palsu gitu ya. Yang kedua, bicara tentang kepalsuan juga, identitas yang palsu. Jadi wah ini keren nih kalau misalnya teman-teman remaja atau Kak Hope pakai ini atau temenan sama ini. Nah, kita berpikir itu identitas kita yang sebenarnya. Padahal itu palsu gitu. Nah, jadi kita digoda untuk dengan ego kita punya identitas palsu gitu ya. Jadi makanya sama kan, sembah iblis supaya dunia memujimu gitu ya. Nah, yang ketiga, kepercayaan yang palsu. Jadi jatuhkan dirimu, percayalah Tuhan akan menolongmu, malaikat-malaikat akan menopangmu gitu kan. Nah itu akhirnya kita dengan kepercayaan palsu itu kita akhirnya bergantung, percaya bukan kepada Tuhannya. Bodoh amat ya Tuhan, kalau ada Tuhan pasti Tuhan datang tolong saya deh, kalau ada Tuhan pasti Tuhan bicara sama saya deh gitu ya. Bahkan ketika kita merasa udahlah mati aja kita, kalau kita sampai mau mati beneran ada Tuhan, pasti Tuhan selamatin saya. Jadi kita tuh menantang Tuhan gitu. Maka muncullah kepercayaan yang palsu ya. Nah nggak tahu Kak Hope dengan dengan egoisme itu ngalamin nggak digoda untuk punya spiritualitas yang palsu. Jadikan batu menjadi roti gitu kan. Itu kan kita tuh, kekuatan kita sendiri yang disuruh gitu ya. Nah nggak tahu Kak Hope ngalamin nggak spiritualitas palsu, identitas palsu, Ya, atau aku jawabnya aku semacam aku rangkum aja ya dari ini. Aku merasa sih pada saat itu Kak, oke. pada saat Jadi itu aku satu. merasa ketika aku menjalani masa-masa ibaratnya semacam pengangguran ya dengan penuh ego itu, aku mulai merasa memang ada sih kalau semacam spiritualitas palsu dan identitas yang palsu sih. Mungkin kalau dibilang palsu mungkin agak ini ya, kalau aku sih kayak mungkin kabur banget, jadi kita nggak tahu yang mana gitu ya. Misalkan contoh seperti ya kayak misalkan contoh seperti aku merasanya aku kayak gini harusnya orangnya, aku bukan yang kalian bilang ya, contohnya misalkan suka gitu ya. Jadi apalagi dengan zaman sekarang ini kan banyak narasi-narasi kita harus being yourself dan otentik gitu. Pertanyaan aku waktu itu memang apa, sejauh mana aku otentik dan sejauh mana diriku sendiri tuh seperti apa. Nah di tengah kekacauan itu akhirnya aku coba, enggak, diriku bukan yang kalian bilang, aku bikin yang ini, diri aku bukan yang itu, aku bikin ini. Akhirnya setelah aku lihat malah lebih banyak perlawanan dan pembuktian diri gitu dibanding aku menemukan diriku sendiri. Nah dan soal menantang Tuhan pun akhirnya memang muncul juga semacam kayak ya Tuhan kan kendalikan semuanya, kalau kayak gitu aku jalan aja ke jalan yang paling hancur. Kalau memang dia mau tarik aku, dia tinggal tarik gitu kan. Ada jadi melepas tanggung jawab juga gitu. Jadi kayak keegoisan aku jadi membuat aku seperti itu sih ketika di padang ya, ketika masa-masa itu kan. Gitu, ya.
Oke. Jadi ngalamin banget ya Kak Hope juga ya, bagaimana dibawa ke identitas yang kabur gitu ya, nggak pakai palsu lah ya, kabur, spiritualitas dan kepercayaan yang kabur juga, bahkan sempat mencobai Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan ada ya mari ke sini gitu ya. Nah, terus gimana tuh Kak Hope cara memenangkan kuncinya terhadap godaan? Sebenarnya paling sederhananya itu, kuncinya kalau apa sih? kita mau jawabnya spesifik banget, aku juga bingung gimana. Tapi satu hal yang paling aku sadari adalah accept kalau kita memang sedang berada di fase itu. Kita punya semacam kesadaran dan merenung ya. Apalagi kan cerita tentang Tuhan Yesus di padang gurun itu kan cerita tentang bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus kan menarik diri untuk mempersiapkan sesuatu. Dia kembali melihat gitu kan, dengan kesendirian itu. Kayaknya kita perlu deh waktu-waktu sendiri untuk merenung kita tuh bagaimana dalam perjalanan kehidupan. Kadang kan kita dalam menjalani kehidupan ini kita kayak, karena kita sekarang dalam kehidupan yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, kan semacam rushing banget ya, sampai kita tidak bisa berpikir sebenarnya kita tuh gimana. Kita besok ada tugas, besok hari ini kita harus lanjut ini. Gitu. Akhirnya kita lost sendiri. Kayaknya kita perlu juga momen-momen untuk menarik diri dan sekedar berpikir, sadar lah. Gitu sih Kak. Accept. Jadi kita terima. Jadi perlu waktu untuk berpikir. Iya, betul Kak, setuju. Menerima. Termasuk juga tahu kayak Tuhan Yesus itu kan dia punya tujuan atau purpose hidup. Setelah dia dibaptis, dicobai ke depan sana, tugas dia adalah menceritakan kabar baik gitu ya. Jadi nggak tahu nih, menurut aku menghayati Tuhan Yesus, remaja Kristen juga perlu tahu bahwa hidup saya ini ke depannya nanti apa. Bukan kaya raya, bukan sekedar berkeluarga dan punya anak gitu ya, bukan untuk dapat nilai 10 saja, tetapi perjalanan ini nantinya saya dipanggil untuk jadi saksi Tuhan, untuk mengalami cinta Tuhan, untuk mencintai Tuhan dengan identitas yang baik yang Tuhan berikan kepada remaja gitu. Jadi hati-hati kabur ke depannya, nanti tujuannya jadi belok gitu karena tergoda gitu ya. Nah, jadi hasilnya ketika Kak Hope belajar accept gitu ya, belajar menerima, terus mencoba untuk tidak kabur terhadap kepercayaan gitu ya. Hasilnya apa sih Kak ketika Kak Hope menang terhadap godaan? Kalau aku sih secara pribadi, pada saat aku merasa di situasi itu yang aku kacau banget, bahkan banyak hal aku bikin berantakan gitu dalam kehidupan, akhirnya aku merasa ketika aku bisa sampai melewati itu, aku kan dulu lost banget meaning untuk aku hidup tuh harus gimana. Nah, saat itu sih ketika aku bisa kembali melewati hal itu, akhirnya aku punya semacam definisi baru atau pengenalan terhadap diri yang membuat aku jauh lebih tenang gitu untuk menjalani ke depannya seperti apa. Termasuk pengenalan aku terhadap Tuhan yang secara subjektif ya, artinya menurut aku Tuhan di dalam kehidupanku berencana atau mengasihi aku seperti apa. Akhirnya setelah itu pun aku jadi bisa punya tujuan hidup untuk satu kali aku harus ngapain gitu. Jadi semacam kemarin itu ternyata satu fase yang sebenarnya bukan fase terpuruk ya, mungkin ini fase merenung yang kadang memang menyakitkan itu gitu untuk kembali ya. Tapi toh pada akhirnya ketika lewat, segala sesuatu jauh lebih ringan, kita bisa hadapin banyak hal gitu sih Kak. Karena aku bisa kembali istilahnya memetakan diriku sendiri, terus aku melihat relasiku kembali dengan Tuhan, akhirnya bisa maju lagi gitu Kak, untuk melakukan mungkin yang Tuhan mau dalam kehidupanku. Oke, aku sekarang simpulin. Jadi padang gurunnya adalah kekaburan, ke depan mau apa, siapa saya, terus pergulatan batin dan pikiran di mana Tuhan gitu ya. Terus masa bodoh aja hidup gitu, karena juga tadi rushnya hidup gitu ya. Jadi kita kayak mesin aja yang ikut hari ini sekolah, ntar malam tidur, besok sekolah lagi gitu ya. Itu padang gurunnya buat teman-teman remaja dan Kak Hope.
Lalu ketika mulai menyadari jangan sampai saya kabur nih, buram tentang arahan dari Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, maka hasilnya adalah kalau tips dari Kak Hope kan ngalamin pengenalan diri. Oh, saya tuh seperti ini. Lalu pengenalan akan Tuhan. Oh, ternyata Tuhan tuh seperti ini. Tuhan baik, Tuhan penuh cinta gitu ya. Dan tahu tujuan hidupnya mau ngapain nih gitu ya. Jadi bukan hanya identitas, kenal diri, kenal Tuhan, tapi tahu tujuan hidup mesti ngapain. Betul, setuju Kak. Gitu kan? Setuju. Apalagi aku tambahin dikit Kak yang soal bagaimana kan ketika Kira-kira yang menggoda Tuhan Yesus itu kan bilang, silakan kan kamu anak Allah, jadi selalu berbicara kan kamu anak Allah gitu. Jadi kayak semacam buktikan dong kalau memang kamu memang kayak gitu kan. Karena kan kita dalam kehidupan kita juga harusnya kamu gimana sih, kamu jadi manusia itu harusnya kayak gimana sih, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita bukan makin jelas malah makin kabur kan. Tapi setelah kita melewati persoalan identitas, hubungan kita sama Tuhan, kita bisa memaknai secara pribadi diri sendiri, sepertinya sih akan lebih tenang sih Kak, paling tidak untuk menjalani kehidupan. Meskipun ke depannya mungkin akan ada fase-fase semacam itu lagi ya, tetapi mungkin akan selalu membentuk kita ke pribadi yang baru gitu. Kira-kira seperti itu sih Kak kalau aku. Dan aku setuju Kak apa yang Kakak bilang. Oh, oke. Ya, thank you banget Kak. Nah, kalau diminta satu tips Kak untuk anak remaja menghadapi padang gurun supaya menang, satu kalimat aja Kak Hope kasih apa nih satu kalimatnya? Menghadapi padang gurun, anak-anak remaja menghadapi padang gurun, kesulitan hidup, ketidakjelasan gitu kan ya teman-teman, untuk menang dan akhirnya punya identitas diri, punya tujuan hidup, kenal Tuhan. Buka hati kamu terhadap dirimu sendiri. Itu sederhana itu. Oke, keren banget. Buka hati terhadap diri sendiri. Jadi menurut Kak Hope itu kuncinya ya. Banyak orang nggak mau buka hati, khususnya untuk dirinya ya. Thank you banget. Semoga teman-teman yang hadapi padang gurun selama masa pandemi ini, langkah awal aja buka hati untuk menerima diri apa adanya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi mari kita berdoa. Kak Hope tolong doakan supaya teman-teman remaja mengalami juga proses perjalanan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kehidupan kami seringkali bukan kehidupan yang sempurna. Kehidupan kami tidak bisa berjalan begitu mulus saja, tetapi kami tahu bahwa di setiap permasalahan dalam kehidupan kami, setiap fase-fase padang gurun, setiap fase-fase gerah dalam kehidupan kami, ketika kami mencari jati diri kami, ketika kami merasa kehilangan makna hidup, paling tidak kami tahu Tuhan bahwa Engkau selalu mengasihi kami dan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga itu menjadi salah satu alasan bagi kami untuk kami mampu membuka hati kami untuk diri kami sendiri, sehingga kami dapat melihat bahwa kami adalah satu pribadi yang utuh yang Engkau cintai. Tuhan, ajarilah kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan apapun yang kami sudah lewati, yang sedang kami alami, atau bahkan yang akan kami jalani Tuhan, agar kami di dalam setiap fase-fase kehidupan, di dalam setiap proses kehidupan ini kami bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru, kami dapat menjadi memiliki semangat yang lebih baru lagi, dan kami pun menjadi pribadi yang begitu dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Sama-sama. Terima kasih Kak Hope. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan memberkati.